lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada tabi'in-tabi'innya, semoga sampai kepada kita semua selaku umat. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang telah meluangkan waktunya menghadiri acara diseminasi budaya secara positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan Bismillahirrahmanirrahim agar acara kita berjalan dengan lancar. Kemudian selanjutnya untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Anu. Waktu dan tempat saya persilakan. Hadirin di bawah untuk berdiri. Sambutan dari wakil kepala sekolah, karena ibu kepala sekolah sedang ada acara jadi tidak bisa menghadiri acara. Dipersilakan untuk Bapak Rian SPD untuk sebelumnya mohon maaf pada ibu senior. Saya di kepala ibu bukan berarti saya lebih wanita atau lebih tinggi. Hanya saja mungkin kesempatan hari ini saya diberi tugas untuk duduk di depan ibu. Jadi mohon maaf. Sebelumnya perkenankan saya membaca sedikit pantun. Pohon sirih tumbuh merambat, menjalar hingga ke pohon rambutan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman acara memberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Jika mencari sarapan dengan nasi ketan,
adalah liburan ke Palembang. Izinkan saya menyampaikan sambutan mewakili pimpinan yang tinggal di sana, Pak. Izin berdiri, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah dua kapal, wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wasallam. Yang pada saat ini atas izin dan perkenan kita dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan dalam rangka diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Is Atatik SPD, yang mudah-mudahan dengan kegiatan ini menambah ilmu bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Tuhan alam pimpinan dan kita semua, memberkati seluruh alam dari besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bila kepada keluarga, sahabat-sahabat, nanti dan kalian serta kita umatnya yang sama-sama memohonkan untuk mendapatkan syafaat nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu, Bapak, Guru yang saya hormati dan yang saya banggakan, sebelumnya sekali lagi izinkan saya mewakili Ibu pimpinan untuk memberikan sambutan kesempatan pada kesempatan ini. Namun sebelum saya menyampaikan sambutan, perkenankanlah atas nama pimpinan untuk memanjatkan doa. Yang pertama untuk Ibu Hadianil Hayat SPD yang insya Allah besok atau lusa akan memasuki ruangan operasi. Mudah-mudahan operasinya berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan disehatkan kembali seperti semula. Yang kedua, mohon doanya untuk Bapak Mertua Ibu Neng yang pada beberapa hari yang lalu beliau sudah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan husnul khotimah, diterima oleh Islamnya, yang bersegala dosa-dosaannya. Kemudian doa berikutnya, semoga suami dari Ibu Kepala Seluruh Jawa Ibu Nan yang setelah proses kemo kemarin ada informasi metro, mudah-mudahan hari ini bisa disertai kembali. Dan yang terakhir, mohon doanya dari saudara kita Bapak Haji Deden Bayu Salam PDI yang alhamdulillah pada hari kemarin istrinya sudah melahirkan lagi anak yang setuju pada besar. Mudah-mudahan anaknya yang kebetulan sekarang oleh Tuhan menjadi anak yang soleh. Amin ya Allah. Supaya memperhatikan waktu berbicara tentang budaya positif, apalagi berbicara tentang sekolah, tentu saja ini tidak terlepas dengan kurikulum. Berbicara tentang kurikulum, mungkin kalau kita melihat dari perjalanan itu banyak sekali, mulai dari kurikulum 1947, 1952, 1964, 1968, 1955. Kalaupun kita tidak pernah mengetahuinya apa isi dari kurikulum tersebut, tapi yang pasti yang namanya kurikulum adalah pedoman pelaksanaan kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dalam rangka meningkatkan pendidikan untuk mendapatkan hasil yang positif dari peserta didik kita. Sedikit bernostalgia, kita mengenang ke masa lalu, mungkin untuk masa-masa seperti saya, Umi, dan yang lainnya, tentu mungkin terkenal dengan kurikulum 1984 atau yang terkenal dengan kurikulum CBSA, dalam artian cara belajar siswa aktif, sanes dan itu. Ini mungkin kurikulum yang pertama teringat, karena ini emang kurikulum yang paling fenomenal, semuanya pasti mengenal. Dilanjutkan tahun 1994 dan ada dengan adanya perubahan paradigma, perubahan pemerintahan di tahun 2004 dimulai kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi sanes kalaka bagi kedua. Di tahun 2006 timbul lagi kurikulum baru, yaitu kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Berubah lagi dengan adanya kurikulum 13 dan belum sempurna kurikulum 13, kita sudah dikumandangkan lagi dengan kurikulum Merdeka Mengajar.
Dengan adanya perubahan kurikulum tersebut, kita mungkin bertanya-tanya, ada apa dengan kurikulum? Kenapa setiap waktu, tiap perubahan pemerintahan itu berganti-ganti? Jawabannya mungkin berbeda-beda. Tapi yang pasti, dengan adanya perubahan kurikulum ini bukan untuk dia, para pemangku pemerintahan jabatan, bukan untuknya para pengelola ekonomi yang berhubungan dengan pendidikan, tapi untuk kita sebagai guru yang berada di garda paling depan dalam melayani masyarakat. Sekali lagi, berbicara kurikulum, tentu kurikulum adalah pedoman bagi kita semua dalam melaksanakan proses pembelajaran. Artinya, kalaulah kita sebagai umat Islam, kurikulum kehidupan kita adalah Al-Quran yang jelas tidak akan ada amandemen. Namanya kurikulum buatan manusia, pasti ada perubahan dan ada perubahan lain. Perubahan tersebut otomatis diakibatkan salah satunya adanya faktor perubahan budaya yang nanti akan dijelaskan oleh guru. Kebudayaan tersebut otomatis akan berubah dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Ataupun kesimpulannya, mengapa kurikulum itu berubah-ubah? Maka ini merupakan kewajiban bagi kita untuk move on dari kurikulum berikutnya. Bukan berarti kita harus menghapus jejak langkah kurikulum yang lalu, tapi minimalnya dengan kurikulum yang baru kita bisa melompat lebih tinggi. Akhirnya, mudah-mudahan dengan materi yang akan disampaikan oleh guru ini menjadi kita lebih terbuka lagi. Apalagi karena ini programnya adalah program dari guru penggerak. Mudah-mudahan ibu bapak semuanya, termasuk saya, minimalnya hatinya tergerak untuk ikut menjadi guru penggerak, walaupun belum bisa ikut guru penggerak. Kiranya sambutan dan saya cukup sekian. Jalan-jalan ke Kota Medan, jalannya banyak tikungan. Selamat mengikuti kegiatan. Mohon maaf hari ini tidak ada jamuan. Yang benar hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kesilapan adalah saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak yang sudah MPD, SPD. Telah menyampaikan sambutannya yang sangat luar biasa. Kemudian untuk mempersingkat waktu juga, kita sampailah kepada acara ini, yaitu materi yang akan dipaparkan oleh Ibu Ishartati SPD tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Waktu dan tempat saya terima kasih kepada Ibu Dina. Saya juga ada pantun untuk dadakan khusus buat Ibu Isya. Yang semangat. Jalan-jalan sore enaknya pukul 4. Jalan-jalannya pukul 0. Apa kabar Ibu Bapak Guru Hebat? Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, ke sekolah pakai tas baru. Tas baru hadiah Ibu Ratu. Terima kasih banyak Ibu Bapak Guru telah meluangkan waktu di hari Sabtu. Dadakan baik, langsung ke materi ya Bapak Ibu ya. Terima kasih pertama yang saya ucapkan, terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu ya, meskipun Ibu Bapak banyak urusan yang sangat padat, apalagi hari Sabtu itu healing ya. Nah saya jadi memang harus disampaikan. Kalau bertanya ini program siapa? Bukan program Ibu Iis, bukan, tetapi program BBGP ya, Balai Besar Guru Penggerak, dan memang harus disampaikan kepada Ibu Bapak, rekan-rekan saya semua gitu. Jadi jika kedepannya ada lagi seperti ini, mohon dengan sangat bantuan, dukungan dan kerinduan serta keikhlasan
mudah-mudahan yang membalas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan nanti kedepannya saya coba ke Kebun Lei dan Kebun Lese ya, kita kelek-kelek pokoknya ya. Kalau ini kan dadakan ya Bu ya, jadi seadanya. Ya, dadakan berubah. Kita langsung ke sini. Jadi diseminasi tentang budaya positif di sekolah kita. Perhatikan dulu ya. Nah ini Bapak Ibu, apabila ada yang melanggar aturan, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mendisiplinnya? Ditegur, betul banget. Ada lagi? Dibimbing. Nah, ada lagi? Sudah? Sekarang, apakah menurut Bapak Ibu dengan memberikan penghargaan atau hadiah dapat mendisiplinkan murid? Bisa? Coba alasan. Makanya Bu Erli, Bu Imas, boleh ibu-ibu semua, Bapak juga. Bapak mau? Bu. Alasannya kenapa? Kan tadi setuju, katanya menurut Bapak Ibu dengan memberikan penghargaan atau hadiah dapat mendisiplinkan murid. Terima kasih, hebat sekali Bu Anak. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, jawabannya nanti di akhir ya. Jawaban yang pastinya nanti di akhir. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Oh, mau ada lagi? Boleh? Bu Erni? Umi. Nah, nanti kita akan jawab apakah benar penghargaan itu dapat mendisiplinkan siswa. Kita ke pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ya. Kita ke sana dulu. Tenang? Tuh ya, Ki Hajar ya, Bapak pendidikan kita. Saya ambil intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Yang pertama, pendidikan merupakan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Yang kedua, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Selanjutnya, pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai alam dan zamannya sendiri. Nah, bermain merupakan kodrat anak. Selanjutnya, budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan yang paling mendasar saat ini pendidikan kita itu mesti berpusat atau berorientasi kepada murid.
dari sentra ya Bapak Ibu ya, tetapi murid kita untuk murid. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya seperti ini, Ibu Bapak Guru. Kodrat alam, kita tinggal di daerah yang berbeda-beda meskipun se-Indonesia. Contohnya Kabupaten Bandung dan jauh-jauh kota saja kita sudah berbeda, maka harus disesuaikan. Itu maksudnya. Geografisnya pun berbeda. Mungkin di perkotaan banyak gedung-gedung, sedangkan di kita sekolah mewah, mepet sawah, gitu ya. Nah, jadi harus disesuaikan. Selanjutnya adalah kodrat zaman. Zaman kolonial dengan zaman hari ini sama tidak? Itu berbeda. Sekarang teknologi sangat maju, informasi sangat mudah. Tinggal klik Mbak Google, mudah ada lihat informasi apapun yang kita cari ada di situ. Zaman dahulu baru-baru internet ya, telepon dan lain pun susah seperti itu. Kita lanjutkan. Mama, saya duduk saja. Sekarang Bapak Ibu, coba ingat-ingat kembali lingkungan sekolah kita saat ini bagaimana suasananya. Bagaimana murid kita berinteraksi dari bahasa, perilaku seperti apa. Kemudian bagaimana guru bertegur sapa, bagaimana kita menyapa murid, dan bagaimana guru menyelesaikan permasalahan atau konflik antar murid. Kita ingat-ingat kembali. Biasanya kalau kita ada yang melanggar itu seperti apa? Itu soal apa? Itu ya, pas kita ya, alhamdulillah. Nah, kita bayangkan dulu suasana lingkungan sekolah kita masing-masing. Sudah seperti apa? Sampai sejauh mana? Nah, sebelum menjawab, ini kita akan membahas perubahan paradigma pemikiran, ya. Tapi ada permainan, namanya coba buka. Ibu bapak bayangkan, saya begini, berpasang-pasangan ya Bu ya, berpasang-pasangan. Berpasang udah nggak usah jauh-jauh. Tangan kanan. Bayangkan di dalamnya ada sesuatu yang berharga. Pokoknya sesuatu yang paling berharga. Coba, emas 5 kilo. Barang atau sesuatu yang paling berharga menurut Ibu Bapak. Bebas. Nah, sekarang giliran satu orang pujuk temannya, siapa dulu boleh? Siapa dulu yang mau memujuk? Siapa yang mengepalkan tangannya? Bujuk dengan berbagai cara, mau halus, mau kasar, silahkan. Pokoknya paksa kumaha carana enak tidak dibuka, biasa atau dibuka. Nah, yang mengepalkan harus keluar. So, silakan mangga. Diberikan 10 detik. Gimana? So, silakan siapa yang bujuk? 10 detik saya. Sudah? Giliran yang sudah membujuk, kepalkan tangannya, yang mengepalkan tangan, bujuk
harganya itu? Bisa? Loh, 10 detik ya? Bisa? Mau kasar, arti silahkan. Dengan cara lembut, silahkan. Bebas. Yang sedang pasrahnya. Ada yang mau pakai kamar. Sudah ya? Nah, Bapak Ibu, sekarang kita jawab beberapa pertanyaan berdasarkan perairan yang tadi. Apakah yang menyebabkan Anda membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Mengapa? Susah banget dipertahankan gitu ya. Kemudian sama berarti yang menutup dua-duanya berarti dipertahankan gitu. Nah kemudian sekarang berdasarkan kegiatan yang barusan itu siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Siapa? Nah itu diri sendiri. Berarti yang memiliki kontrol itu tidak bisa orang lain, meskipun dilantik, meskipun diancam atau tulus-tulus diolong itu ya tetap dipertahankan. Intinya adalah kita sendiri yang memiliki kontrol dalam ini. Sepakat ya? Ya. Jadi kita lanjutkan. William Glaser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang menjadi choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol atau fungsi kontrol. Tahu dibentos ya anak? Tapi terserah kita pikiran kamu. Terserah kebak. Tapi kami tidak ada hati-hatinya Rioseta. Diri disoweran kemudian. Yang pertama, Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid. Kita berpikiran kita yang mengontrol ya kan? Menurut itu peneliti ini kita yang menjadi pusat kontrol. Itu ilusi bukan. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu tadi belum tentu Bapak Ibu ya. Yang positif penghargaan itu belum tentu. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya anak melanggar peraturan, kamu itu malas, tuh jadi kan ibu bermalu, nah itu merasa bersalah, itu ya. Itu tidak bisa sebenarnya, hanya akan membuat anak minder, merasa bersalah, malu. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita ajak ke anak, begitu, pokoknya ibu buat orang gitu kan, maksa. Ibu tahu yang paling baik untuk anaknya, atau kemudian harus gini, harus itu. Jadi harus dipaksa, mau tidak mau bodoh, gitu kan harus. Nah sekarang, bagaimana cara mengubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen Covey, Principle Center Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Berarti kita dulu untuk orang lain. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka perlu mengubah kerangka acuan kita. Harus gimana ya? Kemudian ubahlah
bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Intinya adalah diri kita dulu, Bu. Kalau kita ingin mewujudkan suatu perubahan ke arah positif, kita dulu dirubah gitu. Ya, jangan pengen ubah si itu, si ini, tapi kita nggak ubah-ubah gitu kan. Jadi mulai dari kita. Nah, ada perubahan paradigma stimulus respon teori stimulus respon realitas kebutuhan kita sama, padahal realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda, tidak sama Bapak Ibu. Antara si A, antara si B, antara saya dan ibu bapak kebutuhan itu tidak akan sama, pasti berbeda-beda untuk murid kita. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya melihat hujan, Bapak melihat hujan, pasti gambaran yang kita berbeda, tidak bersama. Kalau saya melihat hujan, alhamdulillah berkah, kan? Kalau ibu bapak, hujan jadi lebih dia cuci gitu kan? Jadi nggak bisa kalau dulu gitu kan? Nah itu kita contoh. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi gini Bapak Ibu, jika ada yang berbeda, jangan dipaksa. Ya, tapi kita yang baik itu pahami pandangan orang lain itu kita. Jangan gini, pokoknya kamu harus punya sama dengan saya. Ini tidak bisa. Kita jangan ingin dipahami terus, tapi kita juga harus memahami yang lain. Selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul? Apa betul? Betul. Kalau ada yang melakukan kesalahan atau yang melakukan perilaku buruk, maksudnya itu salah. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Kunaon sih itu ya begitu, pasti ada tujuannya kok. Kalau kita mah palingan begitu salah kita teh, padahal kita nggak tahu. Pasti orang itu melakukan hal yang buruk itu apa sih tujuannya, kenapa bisa melakukannya? Karena kita tidak mau ke sana. Anak-anak melakukan hal buruk, udah kamu salah, kamu harus ini. Kita lupa. Kenapa kamu melakukan hal itu, bisa ada alasannya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini kontrol yang tadi. Kita tidak bisa mengendalikan atau mengontrol orang lain, termasuk murid kita. Hanya kita sendiri yang mengontrol diri. Sudah gampang. Nggak bisa. Misalnya kita ingin mengendalikan atau mengontrol teman kita, tidak bisa. Nanti cari silakan ada trikonomi kendali. Ada 100% yang bisa kita kendalikan, 50%. Setengah, kemudian yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, kita jangan fokus yang tidak bisa, kita ya kontrol aja diri kita. Ya, daripada mengontrol orang lain capek-capek buang waktu. Kalau menurut saya, tentunya perbaiki saja diri kita. Kalau saya seperti itu. Selanjutnya, pemaksaan pada saat rujukan data. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu tentang pemaksaan. Ya, jadi kalau udah dipaksa bapak, dibujuk, sudah dirayu, benar tidak seperti itu. Jadi kolaborasi tidak seperti ini. Ya. Selanjutnya adalah model berpikir menang kalah. Saya harus menang, kamu harus kalah. Tuh, sama dengan murid. Kadang kita punya
model berpikir menang. Kita semua pasti menang. Itu pertahanan. Sepakat kok? Sudah ngantuk? Kalau sudah ngantuk, kita tutup dulu ya. Terang, ya gambar naon. Terang. Gambar apa Bapak Ibu? Kuda. Ayam. Kita lihat. Lamanya kurang seperti. Jenius temannya. Kita tebak. Kita keluar logika ya. Kita keluar zona aman. Lanjut kan? Kita kayak binatang langka dulu ya. Kita lihat. Nah, Bapak Ibu, hewan apakah ini? Tahu? Nggak boleh tahu, harus bisa. Gajah. Tebak aja, tebak. Ayam. Nah, ketiga, ayo Umi, udah sering Bapak? Buaya. Mariana? Buaya. Ternyata angsa. Coba tebak, Ibu. Kucing, onta. Kita lihat. Jelas. Nah, ayo, gampang tuh Bapak Ibu ingat lah. Ayo tebak. Keluar zona aman. Apa ini? Hewan apakah ini? Kucing? Tikus? Kelelawar? Buaya, maisal. Nah, bebek? Apa ini? Paus ternyata. Kepala paus punya enak. Satu lagi. Gajah yakin gajah? Saurus. Ya ternyata jadi gini. Dari permainan ini kita tidak usah ya. Kita happy aja gitu ya, sampai ini nggak usah teori bersih. Sekali-kali kita bersenang-senang gitu. Keluar zona aman ya. Kita lanjutkan lagi, boleh? Boleh, semangat bisa. Terima kasih. Pak Haji, boleh bisa kamu Pak Haji? Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ke apa itu budaya positif. Ada yang bisa mendefinisikan apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Membawa perubahan ke arah yang baik. Betul, perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian ada lagi? Kebiasaan yang benar baik ya Pak ya. Ada lagi? Bu Imas? Betul ya, apa yang dikemukakan oleh Bu Erni dan Bapak itu ya. Kita sekarang langsung ke sini. Nah, budaya positif ialah nilai-nilai
tadi saja yang kita lakukan. Itu ada nilai-nilainya, Pak. Kita mempertahankan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang baik. Keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu budaya positif. Nah, itu yang akan kita terapkan sedikit-sedikit saja kan. Nah, bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah? Ya, dalam mewujudkan budaya positif ini, guru kita memegang peranan sentral, itu pusatnya. Tapi bukan kita yang kita berorientasi untuk murid, gitu ya. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif, baik lingkup kelas maupun sekolah. Jadi Bapak Ibu, kita mulai dulu dari kelas masing-masing, Pak. Minimal, gitu ya, dengan murid-murid kita sendiri. Nah, selain itu pemahaman akan disiplin positif juga diperlukan karena sebagai pamong, guru diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jadi guru itu tugasnya menuntun, mengarahkan untuk mengantarkan murid-murid kita kepada kemerdekaan, kebahagiaan dan keselamatan. Gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk anak, ya, melakukan sesuatu tanpa harus disuruh. Jadi harus ada motivasi intrinsik dari anak itu yang harus kita keluarkan, apa namanya. Jadi harus kita tahu itu motivasi yang ada pada diri anak. Tujuan disiplin positif agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, nah, apa nilai-nilai kebajikan yang sering digaungkan dalam kurikulum Merdeka adalah apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universal yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Nah, pada disiplin positif ini akan mewujudkan nilai-nilai tersebut yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ibu-ibu kan? Ada 6 ya. Yang pertama, yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian gotong royong, mandiri, serta kreatif dan bernalar kritis. Ini dari semua apa yang kita pelajari itu pusatnya adalah intinya adalah untuk mewujudkan ini Bapak Ibu, mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan IKN. Nah, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, ini saya sedikit ini tentang dimensi-dimensinya. Kalau kemarin hanya baca profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila, tapi maaf ya, bukan berarti saya sudah paling tahu, tidak. Bedanya hanya semalam saya belajar, gitu kan, Ibu Bapak belum belajar. Sama saya juga masih belajar. Nah, ini ada dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah, ini akhlaknya akhlak beragama, pribadi, kepada manusia, kepada alam, negara, gitu ya. Yang kedua adalah mandiri, kesadaran akan diri dan situasi, kemudian regulasi diri, bergotong royong, kolaborasi, kepedulian, berbagi, kemudian berkebinekaan global. Ini bersangkut dengan kebudayaan kita, kalau bisa dibilang seperti itu. Mengenal dan menghargai budaya, komunikasi, interaksi, refleksi, dan lainnya. Selanjutnya adalah bernalar kritis. Anak dalam memperoleh proses informasi sudah bisa mengolah sendiri, kemudian menganalisis,
setelah evaluasi, akhirnya merefleksi. Selanjutnya adalah kreatif. Jadi memiliki gagasan orisinal, karya yang orisinal, kemudian keluasan berpikir. Sampai sini cukup? Sedikit lagi. Nah, kemudian bagaimana untuk mewujudkan hal-hal tersebut? Kita mulai dari yang terkecil saja dulu, membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kita kan biasanya sudah ada peraturan kelas. Majelah mereka video, tos si anak tidak tahu menau, pokoknya etak lah, pokoknya aturan harus. Tanpa si anak memahami, itu kan? Tanpa si anak diberikan kebebasan, tanpa si anak diberi pemahaman, pokoknya boleh diikuti gitu ya. Kalau dulu seperti itu, sama zaman saya dulu. Ujung-ujung ada peraturan, berarti dengan kata kita tahu asal usulnya di mana eta gitu kan. Nah, kita buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas minimal yang murid-murid kita, ajak Bapak Ibu, murid-murid kita, yuk kita buat kesepakatan kelas dengan menyenangkan tentunya. Nanti sih kita pancing ide-idenya. Kita sih menginginkan kelas kita itu seperti apa anak-anak, misalnya seperti itu. Bu saya pengen sekolah kelasnya bersih, misalnya. Tulis oleh kita kelas yang bersih. Berarti harus apa? Kalau kita menginginkan kelas yang bersih anak-anak. Jadi mereka sendiri, kita gali dari mereka sendiri, dilibatkan untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi mereka sendiri yang memiliki ide, mereka sendiri yang harus melaksanakan atau menjawab. Itu lebih bermakna sebenarnya daripada kita tempel langsung harus seberapa poin nih peraturan kelas harus ini. Seru kan? Dicoba lagi kelas ini. Nanti kelas ini ya gimana? Pas kita sani bu anak macam hari saya harus bergerak sani. Kita akan ya nanti kalau ada waktu saya putar waktu membuat kesepakatan. Nah, sekarang sebelum dilanjutkan, kita harus memahami dulu tentang ini, motivasi. Kan tugas kita harus menunjukkan motivasi dari dalam murid, gitu ya. Menurut dari dosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Gini aja, sekarang motivasi ibu bapak mengikuti ini rahasia saja lah, ya, gak usah diutarakan. Untuk apa? Apakah dari keinginan hati nurani, meskipun hujan, meskipun puasa, puasa sahur gitu ya. Jadi kita tanya aja kalau diri kita, ya. Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada hukum atau apa kan? Hukuman sama varian itu kan, atau saya hadir misalnya, atau nanti kepala sekolah tahu saya. Nah, kira-kira motivasi kita itu apa? Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, saya hadir di sini karena ada imbalannya misalnya, ya semangat. Atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya kesini lah karena saya menghargai diri sendiri dan orang lain. Silahkan, itu jawabannya ada pada diri Bapak Ibu sendiri. Yang diharapkan adalah pilihan ketiga, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Kita lanjutkan. Nah, setelah motivasi, kita pun harus memahami kebutuhan dasar manusia. Jadi kita memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebenarnya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Semua memiliki kemampuan untuk bertahan hidup, mulai dari kesehatan, rumah, makanan, bahkan biologis untuk berkembang biak mempertahankan kita ya peradaban. Kalau kita tidak berkembang biak ya sudah punah gitu ya, tidak akan bertahan hidup seperti itu, rasa aman. Jadi harus terpenuhi. Sekarang kita bayangkan misalnya ada anak ke sekolah, dia malas tidur aja. Kita tanya, mungkin saja dia belum makan atau rumahnya kebakaran, kebanjiran, atau ada musibah. Jangan langsung gini, perhatikan, kamu loh, gitu kan? Jangan gini, kita tanya kenapa? Siapa tahu? Kalau udah tahu, saya belum makan, saya. Nah, kita sedekah, ya kalau ada, ya jajan sama ibu, nah seperti itu. Selanjutnya adalah yang kedua, kasih sayang. Kita butuh kasih sayang, butuh dan rasa diterima, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, kita di tempat kita berinteraksi. Jadi setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga, ingin diterima murid tersebut. Karena kalau ingin diterima bisa ditunjukkan dengan caper gitu ya Bu. Seolah-olah diganggu, seolah dikatakan. Padahal itu tanya, oh ini pengen disayang atau kurang kasih sayang dari mana? Bisa jadi. Nah kita di sekolah berikan kasih sayang. Oh anak ini pengen diterima, mungkin dia merasa terasingkan. Nah kita ya sebagai perantara. Selanjutnya adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ingin berkuasa, oh saya mampu, anak-anak gitu. Tapi kadang kita cuek, Bu saya bisa ini loh Bu. Nah kita gitu ya kalau ini ya, Bu ini Bu, ya saya gitu kan. Kadang kita seperti itu. Kita tanya, siapa tahu oh itu berarti ya kebutuhannya tidak terpenuhi. Selanjutnya adalah kebebasan. Nah, kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka inginkan, dicoba dari bebaskan, bukan seperti itu. Tetap kita kontrol. Jadi kebebasan itu berarti kesempatan untuk membuat pilihan, bebas mau gimana, mau bagaimana, misalnya itu. Tapi tetap jangan jangan sampai liar gitu ya. Jadi tetap kita memegang kendali. Kemudian menyuarakan pendapat dengan percaya diri. Kalau ada yang berbeda pendapat, kalau dibenci, lupa. Ya, tapi kita hargai juga. Memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Selanjutnya adalah kesenangan. Jadi harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi kita. Sampai sini mau ada yang ditanyakan katanya? Enggak? Lalu kita lanjut. Jadi gini, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi kalau salah satu kebutuhan dasar manusia ini pada murid saja tidak terpenuhi, itu kemungkinan besar akan menimbulkan perilaku yang tidak baik, ditunjukkan dengan perilaku yang tidak baik. Jadi kita harus cermat ya, mungkin ya, jadi anak ini kenapa kok gini? Oh mungkin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kita cari tahu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Restitusi. Aduh, ternyata restitusi. Atau ada yang sudah tahu? Sudah ada apa? Restitusi. Intinya gini, mari kita bimbing murid-murid kita
menjadi berdaya, seimbang, bahagia, dan selamat serta merdeka. Apabila ada yang melakukan kesalahan, jangan langsung dia salah, tidak seperti itu. Ada yang melanggar, jangan langsung dihukum, seperti itu sih. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kolaboratif Bapak Ibu, ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kita kolaborasi, kita ajak bicara. Kenapa sih dia melanggar, gitu kan? Jangan, hai kamu tidak memakai sepatu warna hitam. Kamu berdiri di sana. Nah, itu karena kita seperti itu ya Bapak Ibu. Sehingga otomatis waktu kita tahu jangan tuh, ya kan naik darah. Ya benar Bapak Ibu, saya rasakan, saya seperti itu dulu ya. Kalau ada yang melanggar, dosa kesel. Alhamdulillah setelah CGP tahu modul ini, enjoy Bapak Ibu dulu. Tapi bukan berarti anak salah dibiarkan, tidak. Tapi kita, ini kita ternyata apa ya? Jadi permasalahan yang ada pada murid ada jalan keluarnya yang baik, ada pilihan-pilihan cara yang baik ternyata. Kadang-kadang itu sosial gimana? Sekarang kan tidak. Pokoknya ya kalau kita menerapkan ini. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana cara menerapkannya? Nah, ya, sebentar lagi. Kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang sebelum kita mempraktekkan restitusi ini, ya, kita harus mengenal posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu berada pada posisi mana? Jujur saja, tidak apa-apa. Dulu saya penghukum dan pembuat merasa bersalah. Dulu saya seperti itu. Bapak Ibu yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira yang sudah Bapak Ibu lakukan? Yang satu, penghukum, ya sama dulu juga saya itu. Orang melanggar hukum, tulis di kamar, misalnya yuk di rumah, kalian, ya. Oh terlibat 10 lembar. Nah, sekarang ada video agar lebih memahami 5 posisi kontrol sebentar dulu ya. Agar lebih paham, saya akan gambarkan. Ini saya ambil di LMS saya agar Ibu Bapak lebih memahami posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Mudah-mudahan setelah ini jika ada anak melanggar Ibu tidak naik darah, gitu ya. Sebentar. Siapa? Lalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Langsung kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu penghukum. Gambarannya seperti itu. Apakah ada dampak buruknya Bapak Ibu? Ada. Kita kadang langsung aja tanpa tidak tahu alasan anak melakukan kesalahan. Yang akibatnya murid menjadi bisa cari, gitu kan, pendendam. Jadi dendam sama orang dulu duit orang itu. Yang kedua adalah tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang jadi saya lewat. Jadi kan ke mata
pelajaran juga harus mau karena kita ya sebagai sudah dicap ya sebagai pendukung padahal kita itu sih baik gitu ya mungkin caranya itu posisi pendukung. Setuju ya sekarang sudah tahu Pak? Kita lanjutkan. Posisi pembuat merasa bersalah. Narende itu dicarekan. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf. Itu membuat merasa bersalah. Suaranya pelan, tapi kata-katanya nyelekit gitu kan ya. Nah itu karena membuat si anak atau murid merasa bersalah gitu. Biarkan ada kata-kata ingin membuat ibu ditegur kepala sekolah, kan si anak otomatis akan merasa bersalah. Kemudian dampaknya itu membuat ya pasti membuat murid merasa bersalah, selanjutnya dia rendah diri dan menarik diri karena malu. Selanjutnya adalah posisi teman. Oh iya, tidak apa-apa. Coret di rekeningnya. Ini posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Beda, ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu sebagai teman, jadi ramah suaranya sambil bersenda gurau gitu kan. Itu baik tidak Bapak? Baik ya, tapi ada dampaknya juga. Tidak semuanya baik. Si anak jadi tergantung pada satu orang guru. Nanti pas ada guru yang lain, kamu tetap tidak disiplin. Yang kedua, murid tidak akan mandiri, ya, tidak bisa berpikir sendiri. Selanjutnya, yang keempat, pemantau. Posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30
pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Pemantau itu lebih ramah ya Bu ya, tapi tidak semuanya baik kalau pemantau itu, jadi anak kurang mandiri ada. Tapi ada positifnya gitu. Kita lanjutkan ke posisi terakhir yaitu posisi manajer. Naren! Udah mulai. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itu Bapak Ibu. Posisi kontrol yang terakhir ya. Itu ya, manajer. Itu saat itu diajak berkomunikasi, dicari tahu, gitu kan? Diajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga anak sadar akan kesalahannya dan memperbaiki sendiri. Solusinya dicari sendiri. Jadi anak lebih mandiri. Timbul motivasi dari dalam diri. Nah, sekarang Bapak Ibu, kira-kira sudah pada posisi manakah Ibu Bapak dalam menghadapi murid saat melanggar aturan? Penghukum, pembuat salah, teman, atau pemantau, atau manajer? Mana? Pemantau. Hebat sekali. Sudah bagus itu Bapak. Alhamdulillah. Hebat Bapak. Maaf Bapak siapa? Saya belum tahu namanya. Pak Uun. Alhamdulillah Pak Uun. Kita lanjutkan. Nah, kemudian posisi mana yang ideal untuk menunjang? Saya salah ngerti Pak. Dan untuk menunjang proses pembelajaran pada saat menurut Bapak, kira-kira posisi mana Bapak Ibu? Yang paling ideal saya. Posisi mana? Manajer, betul sekali. Manajer, karena guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak kepada murid yang memerdekakan murid. Sudah esai memang tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh proses dan kolaborasi seluruh ekosistem sekolah kita, Bu. Contohnya sekarang, alhamdulillah saya sudah berkolaborasi dengan ibu bapak semua. Kalau saya sendiri nggak bisa, tidak akan berhasil. Kita ingin mewujudkan sekolah yang kita inginkan, mewujudkan perubahan yang lebih baik. Tentu kita kuncinya adalah relasi dan kolaborasi dengan rekan-rekan, dengan murid, dengan pimpinan dan orang tua serta masyarakat. Yang memang sulit kalau kita sendiri geraknya Pak.
seperti itu. Misalnya ibu udah itu heksa diajak lagi, ya udah kita fokusnya jangan yang susah, kita fokusnya yang mendukung kita, yang mau berkolaborasi dan bekerja sama dengan kita untuk mewujudkan perubahan yang terbaik untuk sekolah kita. Nggak usah ngurusin yang misalnya tidak setuju atau gimana, apa kita perlahan-lahan, tapi jangan dibenci, kita perlahan-lahan, kita rangkul. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, itu aja lah jalan terakhirnya. Jadi dalam pusing, jangan dibawa berpikir, nggak usah. Kita fokus dengan orang-orang yang mendukung kita, dengan orang-orang yang mau diajak berkolaborasi dengan kita. Kita kan demi mewujudkan lingkungan yang positif, lingkungan sekolah kita, bukan kita pribadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi ya Bapak Ibu ya, yang mengenai tadi restitusi. Nah, kita terapkan dalam segitiga restitusi. Nah, satu lagi ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita kan awalnya sudah membuat keyakinan ya, kesepakatan kelas. Ternyata ada yang melanggar. Nanti kita pas yang melanggar kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol. Ya. Kita tanyakan kembali keyakinan yang sudah dibuat oleh mereka, keyakinan mana yang telah mereka langgar. Kita terus pancing ya, dorong untuk anak sendiri yang memberikan solusi seperti itu. Nah, seperti apa menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan? Kita lihat Pak. Segitiga restitusi. Ada yang bertanya seperti ini. Bisakah tidak lengkap? Harus lengkap? Tidak apa-apa, tapi harus lengkap gitu. Saat menangani gitu ya. Validasi menstabilkan identitas. Jadi kita setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna, pasti ya pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita katakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Selanjutnya adalah untuk validasinya, kamu tentu punya alasan. Nah, saat anak melakukan kesalahan, kita tanya, kenapa kamu seperti itu? Apa yang membuat kamu menjadi seperti itu? Ya. Selanjutnya, kita banyak kembali, adakah cara yang lebih baik, yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya kemarin saya kelas 3, ya, dengan kelas 5, begitu ditonjok dengan judul. Tapi kita kenal tonjok, langsung cerita. Ini aku dia mau tahu, ya atas dari atas itu. Mas Bari, ayo tuh cara lulus kena ditonjok. Nah, aku perlu ditonjok. Mas Bari, maksudnya komunikasi ini sendiri akhirnya dia menyadari sendiri. Pas ditanyain, gimana kamu itu? Anggar kere kena nawal selanjutnya ada gitu lah ya, memang sesat. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakai? Kita tanya. Misalnya sudah berantem dengan teman, kita buat keyakinan dulu itu saling menghormati dan menyayangi. Nah, keyakinan apa yang dulu kita sepakati? Oh iya Bu, kita harus saling menyayangi dengan teman. Nah, itu bagaimana dengan yang sudah kamu lakukan? Bagaimana saya sudah melanggar? Terus apa dong? Minta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Oh iya, saya kasih dia terus biasa. Ya, kamu kasih kenapa? Dia buka sabunnya. Saya kenal. Sekali beli itu. Ya kita sering main dasar kasih dia. Yes. Ya, mau dia nangis, terus ambilnya diapain? Bercanda. Bercanda apa?
misalnya di pelajaran Lisa gimana perasaannya? Nggak mau, berarti Andin kalau Nurjana nggak mau, tidak seperti Andin ya. Boleh bersahabat, tapi jangan terserah kurang. Yang tidak dirasakan, waktu itu kesepakatan kita di kelas harus apa coba dengan teman. Harus saling menyayangi, menghormati, ya. Ya, sekarang bagaimana memperbaikinya? Bapak sama Andin mau apa? Minta maaf, silakan minta maaf saja. Nah, dimaafkan aku ya. Ya, tadi bagaimana? Diulangi lagi. Ada ya, terus harus berteman dengan baik. Ya, Bapak ya. Seperti gambarannya. Boleh dilihat. Jadi kelas 1 bisa yang meskipun polos karena Tobian. Kalau kelas 1 yang kena tarik nafasnya kena biasa. Ayah kita oke menang terus. Ayah diambil dia nggak mau. Langsung kita jelaskan. Kalau yang tidak minta maaf biasanya nanti dijauhi teman harus seperti itu. Jadi ujungnya sian badannya. Tapi tenang, sakadek ya Bu anak ya kita terapkan coba saja. Tapi kalau kita enjoy itu enggak kan? Ya jadi enggak usah kalau ada yang melanggar itu sekarang alhamdulillah setelah mengikuti ini enggak banyak pikiran biasanya sok kaca-cana Bu ka bumi kieu gitu kan. Dugikeun ka anu teu tiasa maca, nah Bu urang tantangan anu teu tiasa naon kadang ka bumi abis rencana kuwi ya kumaha isin kudu mah. Nah, sekarang ternyata tidak. Ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Itu nanti tidak akan sekarang. Nanti paling sebulan atau 2 bulan lagi. Nah, kita bertemu kembali. Kesana boleh. Alhamdulillah materi sudah selesai untuk hari ini mengenai budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk ibu bapak semua. Semoga apa yang sudah ibu bapak berikan kepada saya, terutama dukungan, dorongan dan kesediaannya untuk hadir di sini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau sikap yang tidak berkenan di hati ibu bapak semua. Selanjutnya mohon maaf lagi ibu bapak, bukan berarti saya berada di depan ini yang paling hebat, yang paling bisa, tidak bapak ibu yang saya sayangi ya. Ini saya sama masih belajar dan memang kita harus belajar dan terus belajar. Saya sarankan untuk yang muda-muda yang masih banyak energi, yang masih banyak semangat ya Bu ya sok ikut ya CGP, insya Allah banyak inspirasi, banyak jalan keluar ya dari masalah-masalah kita, baik kepada murid, baik dengan rekan, alhamdulillah ada cara yang baik dan enakin, pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, pokoknya silakan ikuti. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya bagikan itu ibu bapak tidak merasa puas ya, silakan cari kembali gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Acara demi acara telah kita lewati. Marilah kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Jadi budaya positif itu dimulai dari diri kita sendiri, kemudian ditularkan kepada murid-murid kita, karena kita adalah guru, yaitu suri tauladan. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di sekolah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Saya akan memberikan testimoni atas pemaparan Bu Iis mengenai budaya positif di sekolah. Yang mulanya saya menerapkan stimulus dan respons pada siswa pada saat pembelajaran, akan tetapi atas pemaparan Bu Iis saya sadar bahwa stimulus dan respon kurang efektif digunakan di dalam kelas. Contohnya adalah saat saya memberikan hukuman kepada siswa yang memberikan kesalahan, bukannya siswa sadar akan kesalahannya, namun siswa mengulanginya kembali. Nah, oleh karena itu atas pemaparan Bu Iis, saya dapat mengetahui bahwa guru harusnya sebagai manajer agar siswa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki kesalahannya di kemudian hari. Lalu mudah-mudahan kedepannya saya dapat membiasakan menerapkan sistem manajer, guru sebagai manajer di sekolah agar siswa menjadi lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desriani, rekan sejawat dari Bu Iis Hartati CGP dari SDN Bojong Salam 02. Berdasarkan pemaparan yang telah beliau sampaikan mengenai budaya positif di sekolah, saya semakin menyadari bahwa anak-anak itu memiliki kontrol tersendiri terhadap perilaku yang bisa atau mampu mereka laksanakan. Mereka bisa melakukan perbuatan baik atau sebaliknya, itu tergantung dikendalikan oleh dirinya sendiri. Kita tidak bisa memaksakan bahwa anak harus berbuat seperti ini ataupun seperti itu. Mereka harus bisa menentukan sendiri mana yang baik dan mana yang buruk. Salah satu caranya adalah dengan membuat kesepakatan kelas, di mana di sana anak-anak akan memberikan pendapatnya mengenai apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan di kelas. Selain itu, pada saat anak melakukan kesalahan, kita tidak bisa langsung memberikan hukuman, karena pada dasarnya kesadaran dari diri sendirilah yang dapat memberikan perubahan pada perilaku anak tersebut. Hukuman dan pujian kadang tidak akan berhasil untuk merubah sebuah perilaku anak. Selain itu, budaya positif tersebut dapat kita terapkan mulai dari diri sendiri, kemudian kepada siswa, dan paling luasnya adalah seluruh di lingkungan sekolah. Mungkin hanya itu testimoni yang bisa saya sampaikan mengenai pemaparan budaya positif yang telah disampaikan oleh Bu Iis Hartati. Semoga ilmu-ilmu yang didapat diperoleh Bu Iis selama CGP tersebut dapat diterapkan atau di-sharing dengan teman-temannya di sekolah yang lain. Dan ditunggu ya Bu Iis ilmu-ilmu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dengan ibu bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Suka belajar di luar ya? Suka ya? Kemudian kalau keyakinan kelas, di kelas itu kita harus apa saja? Harus menjaga apa? Terus kalau dengan teman kita harus saling apa sayang? Berteman. Saling apa lagi? Bermain. Menyayangi ya? Menyayangi. Tidak boleh apa kata ibu kalau dengan teman? Kemudian dengan teman kalau ada yang kesulitan kita harus apa? Harus baik. Terus harus membantu ya? Suka membantu Siti? Iya. Kalau belajar dengan ibu mengerti tidak pelajarannya? Mengerti. Sekarang Siti sudah bisa membaca ya? Menyenangkan dengan ibu belajarnya? Terima kasih ya Siti.